Oke, aku lanjutin ya. Iya. Tadi sampai mana ya? Sampai karakter nilai rapot apa ya? Iya, Pak. Iya. Itu udah kelihatan belum? Udah. Oke, nah sekarang aku jelasin nih, ini maksudnya apa sih? Nah setelah kamu isi nilaimu di semester 1, kemudian semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, nanti akan keluar rata-rata setiap mapel itu. Dan akan keluar rata-rata totalnya. Kalau ini rata-rata total ya di sini ya. Nah yang di sini rata-rata setiap mapel. Nah, kemudian digrafikan di sini sehingga kamu akan tahu jelas, oh, nilai rapotku ternyata itu yang paling bagus sosiologi untuk yang peminatannya. Kemudian yang umum, yang paling bagus itu matematika. Berarti nanti kalau mau cari jurusan, ya hubungannya sama sosiologi sama matematika, begitu. Paham ya? Paham? Paham. Paham ya? Nah, misalkan kayak gini nih, ini yang MIPA nih. Ini berarti yang paling bagus apa nih yang MIPA? Untuk yang peminatannya. Peminat biologi dan fisika. Ada dua ya, biologi dan fisika ya. Ya gitu, berarti nanti biologi, fisika, sama matematika ini yang. Jadi nanti kamu pilih jurusannya itu berdasarkan itu gitu. Dan nanti kalau masih bingung, milihnya bisa komunikasi, konsultasi sama PK, kemudian sama mbak-mbaknya nanti, begitu. Oke, sampai sini sudah paham ya? Belum. Ya, Kak. Oke, aku lanjutin. Sekarang balik ke tadi. Mana tadi? Bentar. Oke, kemarin hilang. Web. Bentar, ini kok nggak bisa keluar lagi? Ini keluar nggak ya? Keluarnya apa itu? Google Chrome ya? Oke. Ini aku presentasikan sebentar lagi. Ada beberapa poin lagi. Setelah tadi sampai di poin ke berapa ya? Ini udah, kenapa keren. Kemudian strategi milih jurusannya ya. Yang pertama jangan ngikut-ngikut. Kemudian yang kedua, pemilihan jurusan itu harus disesuaikan dengan nilai rapot. Nah itu, karena nilai rapot itu hanya relevan dengan jurusan tertentu. Nggak bisa kita sembarangan begitu nilai rapotnya. Nah, cara lihat nilai rapotnya gimana analisisnya? Pakai Excel tadi. Oke, lanjutnya pemilihan jurusan ini jangan lintas minat. Maksudnya lintas minat sih gimana Pak Wisnu? Misalkan Pak Wisnu jurusannya MIPA nih. Nah, nanti SNMPTN ngambilnya hukum. Jangan ya. Atau sebaliknya, misalkan kamu anak IPS, kemudian nanti ngambil jurusannya mau matematika murni begitu, ya diusahakan jangan. Karena agak berat kalau ngambil lintas minat itu di SNMPTN. Kalau kamu pengen lintas minat, nanti ngambilnya di UTBK SBMPTN. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan bersaing dengan teman satu sekolah. Nah, di BK itu kan sudah ada data ranking paralelnya ya, jadi urutannya dari 1 sampai ke berapa peserta didik yang eligible itu kan ada. Nah, kalau kamu nilainya di tengah-tengah atau tengah-tengah ke bawah, nggak nomor 1, ya kamu harus lihat nilai atasmu. Oh, misalkan atasku milihnya fisika ITB yang ranking 1, lah kamu ranking 5. Maka kamu harus ngecek pilihan ranking 1, 2, 3, 4. Jangan sampai sama. Dan jangan sampai bersaing dengan teman satu kelas, satu sekolah. Kenapa begitu? Lah, kalau kamu bersaing dengan atasmu, wong dia aja nilainya udah bagus dari kamu, berarti kamu udah kalah dulu dong di sekolah. Jadi ini kamu harus perhatikan baik-baik, nilai yang di atasmu itu milihnya apa. Jangan sampai kamu bareng atau bentrok sama nilai yang ada di atasmu.
Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dan yang kelima ini cari universitas yang ada alumni dari sekolahmu. Yang sudah ada alumninya itu misalkan Undip, UNES, 2 itu ya? SPAN PTKIN itu nanti ada berarti di ya Undip UNES ya kalau universitas ya. Kemudian yang kedua, atau paling enggak cari di universitas yang satu provinsi. Kalau memang enggak ada alumninya dan nilaimu bagus dan kamu pikir ranking rapotmu, analisa rapotmu itu sesuai, yang penting adalah ini, cari universitas yang sama dengan provinsi kamu. Jadi provinsi sekolah kita kan Jawa Tengah, maka kamu nggak perlu cari universitas yang ada di luar provinsi Jawa Tengah. Contohnya yang ada di luar provinsi Jawa Tengah itu adalah UGM. UGM itu bukan di Jawa Tengah, tapi di Jogja. Daerah Istimewa Yogyakarta, betul sekali. Jadi usahakan jangan di luar provinsi Jawa Tengah karena ada yang namanya zonasi tadi. Nah, usaha kalian mesti sudah kuat, tapi tetap harus dibarengi dengan doa, apalagi doa kedua orang tua ya. Jadi harus ada usaha dan ada doa. Begitu yang bisa saya sampaikan Bu Nur Nasihati, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian pengalaman atau ilmu ya dari kakak-kakak yang sudah diterima SNMPTN. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Mbak Naini. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naini Ristika dari lulusan Semanggal tahun 2019. Sebelumnya saya nggak pakai PPT karena menurut saya cuma lebih enak sharing-sharing aja. Untuk tema pembahasan utama yang diberikan mengenai jalur PTN. Kemudian ada, jadi kalau untuk di Undip itu sendiri jalur masuknya itu ada 4. Yang pertama itu ada SNMPTN, jalur rapot, kemudian ada SBMPTN itu jalur ujian tertulis UTBK, kemudian ada SBUB atau seleksi bibit unggul berprestasi. Itu terkait dengan misal kita berprestasi di bidang apa, nanti itu kita diseleksi buat bisa masuk ke Undip. Kemudian yang terakhir itu ada jalur mandiri, melalui ujian mandiri, seperti itu. Kemudian untuk tips SNMPTN udah dijelas tadi sama Pak Wisnu, kalau misal disesuaikan dengan nilai rapot kita, terus juga jurusan yang belum dipilih sama teman kita. Jadi kalau misal emang nilai kita lebih rendah, ya kita harus legowo. Kalau misal jurusan yang kita pingin itu udah diambil sama teman yang nilainya lebih tinggi gitu. Jadi harus sadar diri sih sebenarnya, kalau misal nggak memungkinkan jangan dipaksakan gitu. Juga lihat passing grade atau keketatan dari jurusan yang kita pilih. Soalnya misal nilai kita emang tinggi, tapi kalau keketatannya emang tinggi banget, kayak kemungkinan buat masuk itu peluangnya lebih kecil lagi daripada kita milih jurusan yang passing grade-nya nggak